pesan cinta di akhir zaman. Apa maksudnya? Kita akan menyampaikan kondisi terkini di Palestina, terutama di Masjidil Aqsa. Ini kan bulan Rajab, Pak, ya. Betul? Di bulan Rajab ini ada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para sesepuh, wabil khusus ketua Masjid Al-Rasul, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga jamaah Masjid Al-Rasul yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan lewat majelis ilmu pada pagi hari ini di masjid yang kita cintai ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya dan duduknya kita saat ini dicatat sebagai amal saleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, ada dua pemateri. Saya sesi pertama dan nanti sahabat kami, guru kami Ustadz Restu akan mengisi sesi kedua. Hanya waktu yang tersedia ke waktu syuruk tinggal 40 menit lagi nih, Pak. Jadi kita sepakati dulu ya, kira-kira mau berapa lama kajiannya. Kami jauh-jauh dari Bandung, beliau dari Jogja. Sepakat sampai jam 11 siang? Siap tidak? Siap. Kami tidak siap. Sampai jam berapa, Pak? Oke, kesepakatan ya. Jangan ada yang muntabir ya. Tahu muntabir, Pak? Mundur tanpa berita. Bersatu hilang pergi gitu. Bersatu hilang pergi keluar. Baik, kalau siap sampai sejam setengah maksimal, Pak ya, ke depan insyaallah. Seperti dulu nih, karena pengalaman kami mengisi agak panjang sedikit, bubar gitu. Nah, ini mudah-mudahan karena kesepakatan bersama ya, insyaallah ya. Jadi kita akan buat agak panjang kajiannya, Pak ya, insyaallah ya. Setuju, Bu? Pak, setuju? Jawabnya sepakat. Setuju? Sepakat? Setuju jawabnya. Yang itu kelihatan ini. Baik. Hadirin sekalian, tema kita pada pagi hari ini adalah pesan cinta di akhir zaman. Apa maksudnya? Kita akan menyampaikan kondisi terkini di Palestina, terutama di Masjidil Aqsa. Ini kan bulan Rajab, Pak ya. Betul? Di bulan Rajab ini ada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, hadirin sekalian, nanti sesi kedua sahabat kami akan menyampaikan lebih detail lagi, ya. Jadi kalau tidak bertahan sampai akhir rugi, menyesal nanti pulang nggak bisa tidur. Baik, hadirin sekalian, alhamdulillah saya secara pribadi beberapa kali pernah mengunjungi Palestina dan Al-Aqsa. Jadi ketika kami menyampaikan insya Allah sesuai dengan kondisi terkini. Ini terakhir saya ke Al-Aqsa itu di bulan Oktober tahun 2019. Ya, Oktober akhir sebelum Corona. Biasanya saya pribadi membawa jamaah itu setahun ke Al-Aqsa 2 kali, di Oktober dan di Maret, ya. Karena Corona jadi terakhir itu Oktober akhir 2019. Mudah-mudahan Bapak Ibu hari saat ini di sini diberikan kesempatan, diundang oleh Allah bisa berziarah ke Masjidil Aqsa dan bisa sholat di dalamnya. Amin. Ingin tidak sholat di Masjidil Aqsa? Ingin tidak, Bu? Ingin tidak? Yang ingin angkat tangan kanan, katakan saya. Alhamdulillah. Allahumma rizqna ziyaratal Masjidil Aqsa wa salatan fihi qabla al-maut. Ya Allah, karuniakan kepada kami agar bisa berziarah, berkunjung ke Masjidil Aqsa, salat di dalamnya sebelum kematian datang kepada kita. Allahumma amin. Hadirin sekalian, Masjidil Aqsa ini satu dari 2 masjid yang disebut namanya di dalam Al-Quran secara jelas sekali, Pak. Disebut namanya. Dia menunjukkan kedudukan, keutamaan, kemuliaannya di sisi Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di surat Al-Isra ayat yang pertama yang tadi saya bacakan di salat subuh, Allah Jalla wa'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang kami berkahi sekelilingnya. Kata para ulama ketika mengomentari ayat yang mulia ini, yang diberkahi tidak hanya Masjidil Aqsa dan tempat sekelilingnya saja. Untuk saat ini semua aktivitas kita, kegiatan kita yang ditujukan, yang diarahkan untuk membantu perjuangan membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkraman penjajahan kaum Zionis yang terlaknat adalah aktivitas kegiatan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pertemuan kita, majelis ilmu kita pada pagi hari ini. Insyaallah karena kita akan membicarakan masjid, tempat yang diberkahi Allah Jalla wa ala. Hadirin sekalian, Masjidil Aqsa ini, Pak, saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Saya kalau di tabligh akbar khusus tentang Isra Mi'raj saya sampaikan, kita memperingati Isra Mi'raj kalau sampai tidak membuat kita peduli dengan Masjidil Aqsa, berarti tidak sampai kepada esensinya. Ya, karena antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa tidak mungkin dipisahkan dan tidak boleh dipisahkan. Sementara orang-orang Yahudi yang sekarang datang ke Palestina menjajah sudah hampir seabad ini, Pak, target mereka apa? Menghancurkan, meratakan Masjidil Aqsa. Kenapa mereka berambisi sekali untuk mengambil, merebut Masjidil Aqsa dari kita kaum muslimin, meratakan dengan tanah? Kenapa? Nanti sahabat kami Ustaz Restu akan menyampaikannya. Hadirin sekalian,
Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihal illa ila salasati masajida." Kata Nabi yang mulia, janganlah kamu memaksakan diri ya untuk bepergian dalam rangka beribadah. Enggak boleh kata Nabi. Illa ila salasati masajid, kecuali terhadap 3 masjid ini. Jadi mafhum mukhalafahnya, kalau kepada 3 masjid ini boleh kita memaksakan diri dari mulai menabung sekian lama, boleh jadi Bu ya Pak ya. Kita mencari travel yang punya izin yang amanah, yang bisa menyampaikan kita ke sana, kegiatan kita di sana sampai kembali ke tanah air, walaupun kita memaksakan penuh perjuangan, itu dibolehkan, bahkan semuanya berpahala. Itu kata para ulama. Ya. Yang pertama, Masjidil Haram di Mekah. Yang kedua, Masjid Nabawi di Madinah. Yang ketiga, Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, hadirin sekalian, untuk Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, semua kita sepakat. Bahkan jangan ditanyakan perhatian kecintaan umat Islam terhadap 2 masjid ini, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Bahkan semua kita sangat ingin sekali ya bisa sampai ke sana, entah untuk beribadah haji atau umrah, dan mengunjungi masjid Nabi, salat di dalamnya, berziarah ke makam Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak, Pak? Betul tidak? Ada yang belum pernah berangkat ke Mekah dan Madinah? Angkat tangannya, saya doakan khusus sekarang. Yang belum pernah berangkat ke sana. Loh iya Pak, jangan menganggap kecil doa Pak. Doa itu luar biasa. Angkat tangan yang tinggi yang ingin ke Mekah. Yang tinggi. Insya Allah kita berdoa ya. Nanti kita berdoa di akhir. Secara khusus, semoga Bapak Ibu yang hadir saat ini bisa berangkat haji sebelum meninggalnya, bisa sampai ke kota Madinah juga, dan bisa berziarah ke Masjidil Aqsa. Insya Allah di akhir nanti kita akan doa secara khusus. Kita aminkan sama-sama, karena boleh jadi di antara sekian banyak yang hadir yang mengaminkan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu berangkat ke sana, insya Allah. Baik, hadirin sekalian. Nah, jadi kepada 2 masjid ini kaum muslimin sangat cinta, perhatian luar biasa. Tetapi kabar buruknya, terhadap Masjidil Aqsa kurang begitu memperhatikan, bahkan mungkin tidak ada di benak kita untuk bisa sampai ke sana. Padahal masjid yang satu ini pernah menjadi kiblat umat Islam yang pertama. Bahkan di Masjidil Aqsa inilah para nabi semuanya pernah menginjakkan kaki di sini, entah mereka diutus di sana, lahir di sana, atau minimal transit. Seperti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam lewat peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Nabi sampai ke sini, Nabi menjadi imam, memimpin salat berjamaah, makmumnya semua nabi dan rasul. Nabi ya dari Masjid Aqsa ini Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Yang sudah kita kenal, sering kita dengar kajian tentang Isra wal Mi'raj. Artinya apa? Ini tempat yang diberkahi karena semua nabi dan rasul sampai di sini. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ya sampai ke Masjid Aqsa, amin insyaallah Bu ya. Sekarang kalau ke sana ketika berjalan di sekitar ini, saya menghadirkan apa ya? Kecintaan kepada para nabi gitu. Karena saya suka membayangkan, ya Allah ya Rob, ini tanah ini boleh jadi yang saya injak, yang dulu diinjak oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Sulaiman, Nabi Daud, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya seperti Umar bin Khattab, Salman Al-Farisi, Ubadah As-Samit dan lain-lain. Orang-orang mulia datang ke sana. Nah sekarang masjid yang kita cintai, yang kita banggakan, yang kita sucikan ini sekarang sedang dalam kondisi bahaya. Ya Allah. Terutama sekarang ini terbaru nih, musim dingin dan dalam kondisi pandemi virus corona ini Pak.
Itu orang Yahudi, orang Zionis makin punya alasan untuk menutup masjid itu dari kaum muslimin. Dan entah apa yang mereka perbuat di sekitar Masjidil Aqsa ini. Kenapa? Karena ketika seorang ulama besar dari Palestina, Syekh Raid Salah, beliau dijuluki Syekhul Aqsa. Kenapa? Karena beliau yang membongkar kejahatan orang-orang Zionis tatkala mereka menggali terowongan di bawah Masjidil Aqsa ini. Dan banyak sekali gede-gede lubang. Targetnya apa? Mereka ingin meruntuhkan Masjidil Aqsa, komplek Masjidil Aqsa. Itu orang Yahudi segala cara mereka lakukan, termasuk mereka mendistorsi sejarah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Jadi yang digambarkan itu ke umum seakan-akan kalau bicara Masjidil Aqsa, ya yang kubah kuning ini betul tidak? Mungkin juga Bapak Ibu, oh nggak ada apa-apa tuh Masjidil Aqsa masih aman, masih berdiri kan begitu ya. Padahal yang namanya Masjidil Aqsa itu komplek yang luasnya 14,4 hektar. Luas ya? Luas Pak. Dan di sana ada beberapa masjid. Kata para ulama, kita sholat dimanapun asal masuk wilayah Masjidil Aqsa dapat pahala. Yang disebutkan sholat di Masjidil Haram 100.000 kali keutamaannya, di Masjid Nabawi 1.000 kali, di Masjidil Aqsa 500 kali. Bahkan khusus tatkala Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam selesai membangun Masjidil Aqsa, beliau meminta kepada Allah agar siapapun yang dimudahkan bisa sholat di sini, Pak, itu pahalanya khusus apa? Seperti orang yang baru dilahirkan, bersih dari dosa. Masya Allah, tabarakallah. Itu sholat di Masjidil Aqsa. Ya. Nah, ini sekalian, Syekh Rasulullah membongkar Pak kejahatan orang-orang Zionis. Setelah itu baru kita terbelah. Oh, ya Allah ya Rabb, itu pun masih belum banyak umat Islam yang peduli. Maka kewajiban kami adalah menyampaikan informasi ini. Saya pribadi ketika datang ke sana, Pak, ya Allah nangis, Pak, melihat kondisi Masjid Jami' Qibli yang dipakai sholat, bahkan Qubatus Sakhra di sini nampak seperti bagus ya, padahal itu udah rusak, udah banyak yang rusak. Susah untuk merenovasinya, Pak. Kalau tidak dari kita, dari siapa lagi, betul tidak? Iya, Pak. Lah kita sajalah, misalkan Masjid Al-Rasul ini, Pak, mau dihancurkan oleh sekelompok orang-orang jahat, gimana kita? Apa membiarkan? Oh monggo silakan hancurkan saja. Apa begitu, Pak? Enggak, pasti kita akan membelanya, betul tidak? Mempertahankannya, kalaupun dengan nyawa kita, betul tidak? Lah ini Masjidil Aqsa yang sedang seperti kondisinya, Pak. Maka jangan sampai nanti anak cucu kita ke depan lahir sementara mereka tidak lagi mengenal, tahu tentang kedudukan keutamaan Masjidil Aqsa. Maka sebelum diakhiri, karena nanti ada sesi kedua, saya menyampaikan kenapa kita harus istiqomah, terutama kita orang Indonesia, berjuang membela, membantu orang-orang Palestina, terutama para murabitun, orang-orang yang berada di front terdepan, yang langsung berhadapan dengan musuh, dengan kaum Zionis. Kenapa kita harus membantu mereka? Ada beberapa alasan, Pak. Yang pertama, alasan secara umum, karena kita dengan mereka ibarat satu tubuh. Betul tidak? Enggak bisa dipisahkan. Ya, saudara itu siapa sih? Saudara kita itu selama mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu saudara kita. Dan kita dengan Palestina bersaudara karena ikatan akidah dan keimanan, betul tidak? Nah, iya, Pak. Nabi yang mulia bersabda, masalul mu'minin, perumpamaan orang-orang mukmin, fitawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, saling mengasihi, saling menolong, membantu itu bagaikan satu tubuh. Idzastaka minhu udwun, apabila satu tubuh merasakan sakit, tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma, maka semua anggota tubuh kita pun merasakan
sakit juga. Itulah iman. Jadi kalau kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang Palestina, terutama yang terdepan menjaga Masjid Al-Aqsa, berarti benar iman kita. Kalau kita cuek, nggak peduli, Pak, nggak mau peduli, nggak mau nolong, berarti iman kita bermasalah dan kita akan ditanya. Demi Allah, kita akan ditanya oleh Allah. Apa yang kamu lakukan untuk membela saudara-saudaramu padahal sudah sampai beritanya kepada kalian semua? Kita akan ditanya oleh Allah. Hadirin sekalian, yang kedua, hubungan kita dengan Palestina itu sudah terbangun dari beberapa abad yang lalu. Allahu Akbar. Ya, tolong Bapak Ibu ya, sampaikan edukasi anak-anak kita. Karena sekarang ini anak-anak banyak nggak paham, Pak. Bahaya, Pak, kalau mereka tidak paham. Memang itu maunya orang Yahudi gitu. Ya, hadirin sekalian, hubungan negeri kita dengan Palestina sudah terbangun lama sekali. Kapan mulainya? Yang jelas ada catatan sejarahnya itu ketika Sultan Muhammad yang pertama, ini kekhilafan Turki Utsmaniyah, itu beliau mengirim 9 dai yang multitalenta ke Nusantara ini. Dulu kan belum ada Indonesia, Pak. Ya, dikirim 9 ulama. Dan kita tahu Turki Utsmani itu luas sekali kekuasaannya. Dari mana-mana datang ke Nusantara, mereka berdakwah terus. Itu kan seperti lembaga dakwah. Di kita ada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia gitu ya. Dulu juga Turki Utsmani membuat itu. Yang jumlahnya 9, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau ada meninggal satu dikirim lagi, itu seperti itu. Nah, satu di antara 9 wali songo yang terkenal namanya Sunan Kudus. Sunan Kudus. Nama aslinya Syekh Ja'far Shadiq rahimahullah ta'ala. Beliau itu dilahirkan di Baitul Maqdis, ya, di Al-Quds. Beliau ahli strategi militer, Pak. Datang ke negeri ini. Nah, nanti tempat dakwahnya itu beliau beri nama Al-Quds. Lisan kita kemudian menyebutnya Kudus, ya, mengingatkan kampung halamannya. Karena dulu tidak mudah bisa pulang pergi ke Palestina, sekian bulan. Sekarang hanya hitungan jam saja naik pesawat. Kalau dimudahkan gitu ya, kalau dibuka oleh Israel. Sekarang kan dibawa Israel. Kemudian beliau pada tahun 1549, pertengahan abad ke-16, beliau membangun masjid yang masyarakat kita sekarang mengenalnya dengan Masjid Menara Kudus. Bisa dilihat di YouTube, di Google saya nanti muncul. Itu masjid yang unik sekali. Ya, peletakan batu pertama diambil dari Baitul Maqdis, dan masjid itu ternyata ketika dibangun oleh Sunan Kudus itu diberi nama Masjidil Aqsa. Itu nama aslinya, Pak. Lihat keterkaitannya, betul tidak? Kotanya diberi nama Kudus, Al-Quds, masjidnya Masjidil Aqsa. Apa pesannya? Beliau ingin menyampaikan kepada kita jangan sampai melupakan hubungan baik yang sudah terjalin sejak lama antara negeri kita dengan Palestina, terutama Baitul Maqdis. Yang kedua, catatan sejarah, Pak. Ketika negeri ini merdeka, ya, di awal-awal kemerdekaannya, hadirin sekalian, kita tahu agar diakui harus ada dukungan dari negara-negara yang lain gitu. Tolong digarisbawahi, Pak. Sebelum Mesir menyampaikan dukungannya, dan kalau kita baca sejarah, Mesir yang tertulis Mesir yang pertama kali ya. Padahal ada yang lupa. Mesir tidak akan menyampaikan dukungan kemerdekaan kepada negeri kita kalaulah Mufti Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini rahimahullah ta'ala tidak menyampaikan dukungan. Beliau yang bergerak di tengah-tengah kondisi yang sama waktu itu juga Palestina sudah dijajah. Syekh Muhammad Amin Al-Husaini itu bergerak, Pak, menyampaikan dukungan, dan beliau mendesak para ulama di setiap negara di Timur Tengah itu agar mendesak para pimpinannya untuk memberikan dukungan kepada Indonesia. Gak hanya itu, Bapak Ibu sekalian, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini mengajak para agniya, orang-orang kaya, untuk apa? Untuk berinfak
membantu perjuangan masyarakat Indonesia ini, Pak. Kan tidak mudah di awal-awal ya. Ketika memproklamirkan kemerdekaan tidak mudah, betul tidak? Banyak sekitar tantangannya. Itu loh yang dilupakan Palestina yang pertama kali. Hanya Palestina karena belum berdaulat waktu itu nggak disebut itu. Karena sama dijajah. Kita sudah merdeka, merasakan kemerdekaan, tetapi orang-orang Palestina sampai detik ini masih dijajah. Bahkan yang tersisa itu tinggal satu provinsi, itu Gaza. Yang lain sudah habis, karena saya keliling kecuali Gaza. Ya Allah, ngeri sekali. Nanti sahabat akan menyampaikan kondisi di Gaza seperti apa. Bapak Ibu, siap tidak menolong, membantu perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya? Siap tidak? Siap tidak? Siap tidak kita mendukung perjuangan Palestina untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa? Siap tidak? Siap tidak? Takbir! Insya Allah semua yang kita lakukan untuk Al-Aqsa adalah amal yang besar dan akan kembali kepada keberkahannya. Ini yang disampaikan sesi pertama ini karena terbatas waktu. Ya, insya Allah nanti sesi berikutnya sahabat kami, guru kami, Ustaz Restu akan menyampaikan. Sekali lagi, istiqomah Bu ya, tidak dulu keluar ya, insya Allah ya. Ada kesepakatan tadi karena akan ada ilmu, ada informasi banyak sekaligus ladang amal untuk kita untuk membantu Palestina insya Allah. Demikian yang disampaikan dari saya sesi pertama ini. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.